Haram sendiri artinya adalah mulia. Berarti muharram tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh ada pertikaian di bulan haram tersebut. Arti haram tuh mulia. Mulia. Nah, dengan hal-hal yang diharamkan, Iya. apa perbedaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Sobat Halman semua, kembali lagi kita di program Tanya Ustadz. Sebuah program yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Sebelum kita lanjut video ini, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber yang akan kita ajukan pertanyaannya. Narasumber sekarang yaitu adalah Ustadz Zulkarnain. Mari kita sapa terlebih dahulu Ustadz Zulkarnain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sekarang hari ini kabarnya Tad? Alhamdulillah khair, insyaallah. Udah siap Tad untuk pertanyaan yang akan saya ajukan? Insyaallah siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, Sobat Halman semua, tema yang akan dibahas pada video saat ini adalah tentang bulan Muharram. Sobat semua pada tahu bulan Muharram itu bulan apa? Ya, kalau nggak tahu kita tanya Ustadznya ya. Prolog dikit tentang bulan Muharram ya. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Nah, apa aja sih ya keutamaan dari bulan Muharram itu? Mari kita coba tanya ke Ustadz Jul. Nah, Tad, saat ini kita bakal ngebahas bulan Muharram, di mana yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya tuh apa bulan Muharram dan keutamaan yang ada di bulan Muharram tersebut. Ya, baik, terima kasih Kang Yusri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Muharram itu sebagaimana tadi sudah disinggung adalah bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Dari kata haram. Muharram berarti yang diharamkan. Haram sendiri artinya adalah mulia. Berarti Muharram itu adalah bulan yang Allah muliakan. Dan sesungguhnya sebagaimana isyarat Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, bahwa dalam satu tahun itu Allah sudah menetapkan jumlah bulan itu ada 12. Ya. Makanya dalam setiap kalender apapun yang apakah itu nanti disebut dengan kalender yang berdasarkan peredaran matahari, kemudian disebut dengan Masehi, penanggalan yang berlandaskan dengan peredaran bulan disebut dengan bulan Hijriyah, semuanya itu bahwasanya dalam satu tahun itu tidak akan lebih dan tidak akan kurang dari 12 bulan. Ya, termasuk kalender-kalender kuno itu semuanya mengacu bahwasanya satu tahun itu 12 bulan. Karena ini apa? Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat tadi, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah pilih. Arba'atun hurum. 4 bulan yang Allah pilih. Apa saja? Ayat tersebut tidak menjelaskan, tapi dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwasanya 4 bulan itu adalah 3 bulan yang berturut-turut mutataliyat itu, yaitu dari Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Dan yang keempat adalah bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumadil Awal dengan bulan Sya'ban. Nah, itulah 4 bulan yang disebut dengan 4 bulan yang Allah muliakan. Ya, disebut dengan bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kenapa dimuliakan? Karena di sana ada banyak keutamaan. Bahkan kemuliaan bulan-bulan haram itu sudah menjadi semacam kesepakatan oleh seluruh manusia, termasuk orang-orang Arab jahiliyah itu sangat memuliakan 4 bulan haram itu. Salah satunya adalah aturan tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh ada pertikaian di bulan haram tersebut. Itu sudah menjadi semacam kesepakatan umum. Ya kan. Dan itu berlanjut sampai Islam. Artinya 4 bulan haram itu betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan keutamaan dari salah satunya bulan haram, di mana Muharram salah satunya adalah di mana Muharram itu sendiri adalah nama yang Allah berikan. Ya. Karena sebelumnya itu pada masa jahiliyah itu 12 bulan dalam satu tahun itu adalah nama-nama yang diambil dari nama-nama jahiliyah. Hanya di bulan pertama saja itu penamaannya dari Islam. Ya, itu yang diungkapkan oleh Imam Jalan As-Suyuti. Bosnya seluruh bulan dalam satu tahun itu adalah nama-nama yang diambil dari jahiliyah.
kecuali bulan pertama, bulan Muharram. Asalnya bulan pertama itu disebut dengan Safar Ula. Ya, Safar Ula. Bulan kedua disebut Safar Sani. Maka Allah ganti menjadi bulan pertama itu Muharram. Kemudian bulan kedua adalah bulan Safar. Artinya memang penamaannya sendiri adalah penamaan yang Islami dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan Syahrullah. Bulan Muharram itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di sana dinisbatkan kepada nama Allah, ya, atau dinisbatkan dari Allah yang menamakannya sendiri. Kemudian apa namanya? Tadi ya, keutamaan bulan Muharram itulah salah satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan, ya. Selain Zulqa'dah, Zulhijjah dan Safar, Rajab, ya. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan Muharram adalah bulan di mana Allah yang langsung memberikan namanya. Disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Nah, ini kan penisbatan kata Allah itu menjadi sesuatu yang apa namanya khusus kan gitu. Seperti Baitullah. Kata bait artinya rumah, kemudian dinisbatkan kepada kata Allah berarti Baitullah, rumah Allah, yaitu Ka'bah, yaitu Masjidil Haram. Walaupun masjid-masjid selain Masjidil Haram itu juga disebut dengan rumah Allah, tapi khusus dengan apa namanya Masjidil Haram disebut dengan Baitullah. Masjid yang dinisbatkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kekhususan, ya, berbeda dengan masjid lain. Salah satunya sholat di Masjidil Haram itu 100.000 lebih utama pahalanya dibandingkan dengan sholat di masjid biasa kan gitu. Masjid selain Masjidil Haram, bahkan termasuk Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi itu hanya 1.000 ganjarannya. Kalau di Masjidil Haram sampai 100.000 pahalanya kan gitu. Kemudian di orang kafir itu tidak boleh masuk ke Masjidil Haram, dilarang, ya, karena mereka itu najis akidahnya, kan gitu, tidak boleh, kan gitu. Artinya kekhususan. Tapi mereka dibolehkan untuk masuk ke masjid-masjid yang lainnya, termasuk di Yerusalem, termasuk di Istiqlal, termasuk di Masjid Salma, tidak ada larangan, ya, orang kafir itu masuk ke dalam masjid. Tapi khusus di Masjidil Haram yang disebut dengan Baitullah, ya, penamaannya dinisbatkan kepada kata Allah, ini memiliki keutamaan, kekhususan, ya, hukumnya juga berbeda, seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nih, takutnya ada yang kebingungan, saya juga sedikit kebingungan tentang, kan tadi arti haram tuh mulia. Kan gitu. Nah, dengan hal-hal yang diharamkan, apa perbedaannya? Iya. Ini juga sering menjadi pertanyaan juga, jadi sempat terlewatkan menjelaskan. Haram itu secara bahasa, secara muasal kata itu adalah mulia. Haram itu adalah sesuatu yang Allah muliakan. Kemudian apa hubungannya, ya, dengan perbuatan ataupun semacam ada makanan, ada minuman yang Allah haramkan. Nah, tujuannya untuk makanan yang Allah haramkan, minuman yang Allah haramkan, tujuannya adalah untuk menjaga kemuliaan manusia. Contohnya minuman yang Allah haramkan, khamar, kan gitu. Mengapa Allah haramkan? Karena nanti minum khamar, orang tersebut akan kehilangan akal. Padahal kan letak kemuliaan manusia itu pada akalnya. Ya, kita tidak akan pernah menganggap orang yang sedang mabuk itu mulia. Bahkan dia akan menjadi terhina. Ya, termasuk juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya seperti berzina. Orang yang berzina itu otomatis akan turun kemuliaannya. Tapi kalau orang mampu menjaga sesuatu yang Allah haramkan, dia tidak makan makanan yang haram, dia tidak minum minuman yang haram, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan haram, maka kemuliaannya tetap terjaga. Baik itu di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Nah, jadi itu hubungannya, ya, korelasi antara haram dalam artian mulia dengan sesuatu yang Allah haramkan. Jadi mengapa Allah haramkan? Tujuannya bukan untuk membatasi ruang gerak, tapi dalam rangka untuk memuliakan. Karena manusia itu Allah sudah muliakan. Ya, maka bagaimana menjaga kemuliaan manusia, ya, yang tentu itu berbeda dengan binatang, ya, dengan makhluk yang lainnya, ya tadi dengan aturan-aturan gitu. Ada hal yang diharamkan, makanan, minuman, perbuatan-perbuatan, perkataan yang Allah haramkan, supaya tetap terjaga kemuliaan manusia, seperti itu. Nah, buat sobat semua, jangan sampai, ya, karena ada ucapan tadi, barang haram adalah barang mulia, itu bukan, ya. Itu, ya, dimana kenapa diharamkan agar kita tetap menjaga kemuliaan dari seorang muslim gitu. Begitu ya, sobat semua, ya. Pokoknya ada yang motong videonya di TikTok. Wah, ternyata barang haram ada mulia gitu. Enggak, ya. Untuk selanjutnya nih, sebenarnya bagaimana petunjuk sunnah
Rasulullah SAW terkait amalan di bulan Muharram. Ya, baik. Saya akan mulai bahwasanya mengapa Allah memilih dari 12 bulan itu hanya 4 bulan. Ya. 4 bulan haram atau 4 bulan yang Allah muliakan itu karena di sana ada keistimewaan. Ya, keistimewaannya itu adalah bahwasanya kebaikan amal soleh yang dikerjakan pada bulan-bulan haram tersebut itu Allah lipat gandakan berkali-kali lipat dibandingkan dengan kebaikan yang dilakukan pada bulan selain bulan haram tadi. Dan kebalikannya, keburukan yang dilakukan, dosa yang dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan pada bulan haram itu dilipat gandakan. Ya. Maka di sini di satu sisi kita harus termotivasi untuk melakukan banyak kebaikan, mumpung kita sedang di bulan Muharram, mumpung kita sedang di bulan yang Allah muliakan, maka kita harus kalau bahasa kita gaskeun ya. Kita harus fullkan ya, ada kesempatan ya karena barangkali belum tentu kesempatan tersebut datang 2 kali kan gitu. Maka kita optimalkan kesempatan tersebut untuk mengisi dengan kebaikan karena kebaikan yang dilakukan di bulan haram tersebut atau di bulan yang Allah muliakan itu ternyata ganjarannya luar biasa. Dan di saat yang sama kita harus berusaha untuk menghindari ya, kalaupun tidak jangan menyengajakan kan gitu. Sesuatu yang Allah haramkan, sesuatu yang Allah larang, dosa kemaksiatan. Karena nanti dampaknya juga akan sama, luar biasa kan gitu. Jadi inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala supaya kita di satu sisi juga harus hati-hati. Kalau diibaratkan seperti kendaraan. Di satu sisi kita harus gas tapi siap rem. Siapa tahu nanti kita harus ada sesuatu yang harus dihindari kan gitu. Ya, jangan ngegas terus tapi rem lupa. Nah, ini bahaya. Ada keseimbangan kan gitu. Ya, kita semangat tapi jangan lupa awas nanti tergelincir kepada dosa karena dosa yang dilakukan pada bulan haram tadi itu ya ini dilipat gandakan juga. Nah, kemudian sunah-sunahnya, makanya di sini juga kita harus ada paham sunah-sunahnya. Jadi ada bagaimana kita bisa mengoptimalkan amaliyah di bulan haram mumpung Allah sedang istilahnya gencar-gencarnya atau Allah sedang ngasih event besar gitu. Wah, ini event besar, event yang tidak biasa. Maka di sana ada petunjuk Rasulullah SAW supaya kita tetap senantiasa ada dalam petunjuknya. Yaitu yang pertama adalah saum, puasa. Jadi di sana ada syariat puasa. Ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Yang bersifat khusus itu yaitu puasa yang yang Rasulullah anjurkan yaitu di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Di mana fadilah atau keutamaannya itu akan menghapuskan dosa selama 1 tahun. Jadi 1 hari kita puasa, 1 tahun dosa-dosa kita, tentu bukan dosa-dosa besar ya, dosa-dosa kecil yang otomatis terhapus dengan amal soleh kan gitu. Kalau dosa besar itu harus istighfar, harus tobat secara khusus ya kan gitu, berjanji untuk meninggalkan dosa tersebut. Tapi yang dimaksud dengan kifarat dosa dalam 1 tahun adalah dosa-dosa kecil kan gitu. Nah, kemudian kenapa tanggal 10? Karena itu adalah Allah memuliakan tanggal tersebut ya. Bahkan pengagungan tanggal 10 Muharram itu bukan hanya dilakukan oleh kaum muslimin, tapi juga orang Yahudi, orang Nasrani. Mengapa sebabnya? Karena pada tanggal tersebut Allah menyelamatkan Nabi Musa. Nah, maka sampailah ya Rasulullah ya, tatkala tanggal 10 Muharram itu kaum muslimin berpuasa, maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah, ya, di tanggal yang sama juga diagungkan oleh orang Yahudi, orang Nasrani kan gitu. Maka Rasulullah akhirnya mengatakan, kalaulah Allah menakdirkan memberikan usia sampai tahun depan, maka saumlah di tanggal 9 supaya berbeda dengan Yahudi. Ya. Tapi hanya memang Rasulullah usianya tidak sampai di tahun depan. Ya, nah itu disebut dengan sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah itu adalah semacam sunnah yang sudah diniatkan oleh Rasulullah tapi belum kesampaian. Nah, para ulama menjadikan itu juga bagian sunnah yang harus dilakukan. Maka kita kaum muslimin dianjurkan untuk selain tanggal 10 juga ditambah dengan tanggal 9. Dengan tujuan supaya berbeda dengan Yahudi. Kalau Yahudi ya tanggal 10 kan gitu. Nah, supaya berbeda dengan Yahudi tambah dengan tanggal 9. Makanya istilahnya dengan puasa Tasu'a Asyura. Tasu'atnya tanggal 9, Asyura tanggal 10. Itu puasa secara khusus. Sedangkan puasa secara umum adalah puasa yang disunahkan seperti puasa Nabi Daud yang paling utama, atau nanti di pertengahan bulannya. Ya, kita kan puasa tadi tanggal 9, tanggal 10. Nanti di pertengahannya tanggal 13, 14, 15 Hijriah yang disebut dengan Ayyamul Bid, kita juga dianjurkan untuk puasa. Ya, atau Senin Kamisnya kita bisa pilih, Senin dan Kamis di bulan Muharram. Atau nanti biar lebih giat lagi di di puasa Daudnya.
yaitu 1 hari puasa, 1 hari berselang kan gitu. Yang tidak ada dasarnya itu sebulan full di bulan Muharram. Jadi jangan modal semangat tanpa ilmu, wah karena ini sedang momennya Allah melipat gandakan pahala, artinya kita puasa sebulan penuh. Itu tidak ada dasarnya. Sia-sia nanti amalan kita kan gitu. Kalau semangat puasa ya sudah, kita ambil puasa yang lebih baik, puasa Nabi Daud, dan tidak ada puasa yang lebih baik dibandingkan dengan puasa Nabi Daud dalam hal puasa sunnah ya, kecuali kalau kita bandingkan dengan puasa wajib, puasa Ramadan gitu. Nah, puasa Nabi Daud silakan itu diperbanyakkan gitu. Jadi ada secara khusus, ada juga secara umum kan gitu. Nah, kemudian selain juga berpuasa ya, kita juga harus banyak melakukan amal soleh. Amal soleh kan banyak ya. Bisa baca Quran, bisa thalabul ilmi, menghadiri majelis taklim, bisa apa silakan kan gitu. Selama itu kebaikan, selama itu sesuatu yang Allah perintahkan, Allah anjurkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, silakan diperbanyak di bulan Muharram. Ya, karena kita tahu Allah sedang melipat gandakan berkali-kali lipat tanpa hisab, tanpa batas kan gitu. Kemudian yang ketiga, selain itu juga kita harus sadari, ya, kita tidak pernah lepas dari dosa kan gitu. Makanya banyak taubat, perbanyak istighfar di bulan Muharram, ya, karena ini sedang momen di mana sesungguhnya Allah sedang mencari siapa hambanya yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain tadi dengan amal soleh, juga kita harus banyak bertaubat, banyak beristighfar. Rasulullah sendiri yang sudah dijamin dosanya sudah dihapuskan, sudah pasti masuk surga. Kata Rasulullah, saya itu istighfar itu dalam 1 hari itu minimal 70 sampai 100 kali kan gitu. Nah, ini Rasulullah. Kalau kita yang belum ada jaminan harusnya lebih banyak lagi kan gitu. Mumpung di bulan Muharram, perbanyak untuk taubat. Nah, yang juga harus diperhatikan adalah ya, tidak ada amaliyah khusus di bulan Muharram. Seperti sholat khusus kan, di tanggal-tanggal tertentu. Ya, sholat biasa saja. Ya, perbanyak sholat sunnah, tahajudnya silakan. Kalau bisa mumpung di bulan Muharram tiap hari tahajud kan gitu. Tapi bukan tiap saat ya. Tiap hari, maksudnya tiap malam. Tiap saat. Ya, nggak ada tahajud tiap saat. Gitu. Nah, artinya itu amal soleh yang sangat luar biasa. Silakan itu diperbanyak, silakan itu ditingkatkan kan gitu. Mumpung di bulan Muharram kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi ada sunnah yang harus diperhatikan, tapi juga jangan sampai kita terjebak pada semangat yang tanpa dasar ilmu sehingga kita melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Padahal kan segala sesuatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ya, jangankan diberi ganjaran, bahkan justru kita akan mendapatkan ancaman. Kan kata Rasulullah, man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu perbuatan, suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Ya. Bukan hanya tidak mendapatkan pahala, tapi tertolak itu artinya dia mendapatkan kecaman. Ya, seperti seorang pegawai yang melakukan pekerjaan di luar SOP. Ya. Office boy seharusnya memberikan ini, tapi dia memberikan yang lainnya. Terpuji nggak? Enggak kan gitu. Itu masalah dunia, apalagi masalah akhirat kan gitu. Jadi karena amalan itu harus sesuai dengan contoh kan gitu. Tidak ada rekayasa, tidak ada penambahan dan pengurangan. Ya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan. Termasuk dalam rangka mengisi bulan Muharram itu jangan salah kaprah. Maka dasarnya dengan ilmu. Nah, ya. Bukan berarti karena di bulan Muharram lagi naik-naiknya gitu, itu karena dimuliakan oleh Allah kita semangat buat ibadah sampai berlebihan, itu nggak boleh ya? Nggak boleh kan gitu. Segala sesuatu itu harus adil ya, harus pertengahan, harus wasat kan gitu. Tidak harus boleh berlebihan dan juga tidak boleh mengabaikan. Ya. Nah, contohnya ya harus sesuai dengan apa yang disunahkan, yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai tahajud tiap saat. Harus sesuai dari sunahnya gitu kan. Atau puasa tiap hari ya, saking semangatnya kan gitu, nggak pernah berbuka. Itu penyiksaan itu ya, bukan beribadah, itu penyiksaan diri kan gitu. Tidak ada nilainya. Tapi kan yang saya tahu ya, bulan Ramadan juga bulan yang mulia. Iya. Dan sekarang ya ilmu baru bahwa bulan Muharram juga ya bulan yang mulia juga. Nah, ada perbedaan nggak sih itu dari dua bulan yang dimuliakan? Sebenarnya tidak ada bedanya sih. Kedua-duanya mulia, hanya kategori bulan Ramadan itu tidak termasuk ke dalam bulan haram.
Oh, Ya, tidak termasuk Arbaatun Hurum tadi. Tapi bukan artinya bulan Ramadan itu tidak mulia kan? Iya. Karena bulan Ramadan itu mulia dengan aspek yang lainnya. Di antaranya dipilihnya ibadah puasa. Ya. Kenapa ada kekhususan bulan-bulan haram? Karena di sana ada semacam apa ya? Semacam aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Seperti tadi contohnya kan sudah menjadi kesepakatan umum bahwa di bulan-bulan haram itu gencatan senjata tidak boleh kan gitu. Nah, sedangkan di bulan Ramadan itu boleh. Makanya kan banyak peperangan-peperangan di zaman Rasulullah itu yang banyak dilakukan di bulan Ramadan. Seperti contohnya Futuh Mekah itu di bulan Ramadan. Bahkan perang Badar itu perang pertama kali itu di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan itu tanggal 17 Ramadan itu pecah perang Badar. Jadi tidak ada halangan Ramadan nggak boleh perang enggak. Tapi justru yang ada aturan itu yaitu di bulan haram, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab itu sudah menjadi kesepakatan seluruh manusia pada waktu itu. Nah, kan di mana pada bulan Muharram yang mulia ini tuh kita dianjurkan buat ibadah segiat-giatnya walaupun ya jangan terlalu berlebihan. Iya. Sebenarnya apa yang mesti kita waspadai terhadap adanya penyimpangan di bulan Muharram ini gitu? Iya, selain tentunya kita harus memahami di sana ada fadilah keutamaan yang harus kita maksimalkan, kita juga harus waspada terhadap hal-hal yang memang itu semacam apa ya, menciderai ya, salah kaprah terhadap bulan Muharram. Pertama, ya, sebagian kaum muslimin ataupun sebagian kita menganggap bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan yang keramat. Makanya ada semacam semacam keengganan ya untuk melaksanakan pernikahan di bulan Muharram karena dianggap nanti sial, kemudian dianggap nanti pernikahannya itu akan tidak langgeng, akan ada banyak sekali berbagai macam hal ya kan gitu yang akan mengganggu jalannya pernikahan. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh kan gitu. Pernikahan dalam Islam itu tidak dibatasi ataupun tidak tidak ada kesialan di bulan tertentu, silakan gitu. Ya, kecuali kalau seandainya mengapa tidak menikah di bulan Muharram lebih kepada aspek contohnya belum ada kesiapan, belum ada dana atau hal yang lainnya, bukan didasarkan pada itu dianggap sebagai bulan sial kan gitu. Nah, ini bahaya tahayul itu kan gitu, tidak ada dasarnya ya. Nah, itu yang pertama. Jadi masih banyak di antara kita kaum muslimin yang menganggap bahwasanya bulan Muharram itulah bulan keramat, bulan sial kan itu. Kemudian juga nah ini juga yang harus kita ketahui bahwasanya ada satu sekte, ada semacam satu aliran yang mereka melakukan momen tertentu di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 disebut dengan Asyura, perayaan Asyura. Nah, itu dilakukan oleh kelompok Syiah. Mereka melukai diri mereka, ada yang mengiris bagian tubuh tertentu, mencambuknya dengan cambuk-cambuk yang dengan benda tajam kan gitu. Sebagai bagian dari mereka ikut berduka ya dengan apa yang dialami oleh Husain ya, cucu Nabi di peristiwa Karbala. Oke, kita mengakui di sana ada peristiwa yang dialami, peristiwa pilu yang dialami oleh Sayyidina Husain ya, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Karbala, yang itu bertepatan dengan tanggal 10. Fakta sejarah memang seperti itu. Tapi ya terkait dengan kita juga harus ikut menyakiti tubuh, itu sesuatu yang dilarang. Itu dalam Islam disebut dengan niyahah. Niyahah itu artinya meratap. Dulu orang-orang jahiliyah itu dalam rangka berkabung, mereka menampar pipi, kemudian menyobek baju, kemudian istilahnya melukai tubuh sebagai ekspresi dari mereka ikut berduka kan gitu. Nah, jadi sesungguhnya kalau ada hari ini kita menemukan ada semacam aliran, semacam sekte yang mereka melukai tubuh mereka dalam rangka itu ikut berduka dengan apa yang dialami oleh Sayyidina Husain tadi, itu apa bedanya dengan kaum jahiliyah kan gitu. Padahal Rasul melarang ya. Silakan berduka, cukup dengan menangis, cukup dengan hati bersedih, tapi jangan sampai kita mengikuti perilaku orang jahiliyah yang mereka menampar pipi kemudian melukai tubuhnya kan gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Karena apa? Karena tidak sedikit kaum muslimin yang terkecoh ikut perayaan itu. Ya, padahal itu perayaan dari kaum yang MUI sendiri menyatakan itu adalah aliran sesat. Ya, Syiah aliran sesat. Itu. Kemudian juga ditambah dengan bahwasanya masih banyak di antara kaum muslimin, khususnya memang yang mohon maaf yang mungkin barangkali basis keilmuannya itu lebih kepada mereka kental dengan budayanya. Kalau di Jawa disebut dengan
kejawennya ya kan gitu. Di mana di bulan Muharram yang disebut juga dengan bulan Syuro itu mereka melakukan semacam ritual-ritual ya, mengeluarkan benda-benda pusaka ya. Apakah itu nanti keris, pedang, kemudian mereka mengambil berkah dengan cara mencucinya. Bahkan di sebagian tempat bekas cuciannya tersebut air cucian itu diminum sebagai obat. Ya, atau melakukan perayaan-perayaan tertentu gitu. Nah, ini penyimpangan-penyimpangan yang tidak ada dasarnya di Islam kan gitu. Bulan Muharram bulan yang Allah muliakan. Di sana ada banyak keutamaan. Cuma kita harus hati-hati. Kita harus tunduk kepada adab ataupun sunnah yang Rasulullah ajarkan, yang Rasul contohkan. Itu yang harus kita lakukan. Adapun hal-hal di luar itu, apalagi yang kaitannya dengan mistik tadi ya, keramat, kesialan, dinisbatkan pada bulan Muharram. Kemudian juga tadi mengeluarkan benda-benda pusaka. Ya, bahkan ada di satu tempat itu mereka mengeluarkan satu binatang disebut dengan kerbau. Ya. Bahkan kerbau di satu tempat itu disebut dengan kiai. Kemudian mereka berebutan kotorannya karena menganggap itu berkah. Nah ini kan ya mohon maaf, ini fakta ya, fakta, dan itu kita harus punya sikap kan gitu. Itu sesuatu yang tidak diajarkan dalam Islam. Kita cukup mencukupkan diri dengan sesuatu yang kita ambil dari Rasulullah ya, karena itu yang kita yakini itulah yang terbaik. Gitu. Di luar dari itu ya kita harus berusaha untuk menghindarinya. Apalagi sampai ikut nimbrung, ikut masuk, nanti bahayanya. Nanti akan masuk kepada satu peringatan dari Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, nanti dia akan sama dengan kaum tersebut. Ya, kita ikutan ritual mereka, kita ikutan kebiasaan mereka di bulan Muharram dengan hal seperti itu ya, kita nanti masuk ke kelompok mereka. Nanti di hari kiamat juga nanti akan dibangkitkan bersama mereka kan gitu. Sementara kita ingin dibangkitkan bersama Rasulullah dengan golongan para sahabat, tabi'in, tabi'in, orang-orang yang Allah muliakan, para wali-wali Allah. Tapi kalau seandainya dalam keseharian kita lebih kental dengan tadi ritual-ritual seperti tadi yang menyimpang dari Islam, maka justru kita akan dikelompokkan bersama mereka. Nauzubillah min dzalik kan. Ini kan bahaya kan gitu. Semangat yang kadang-kadang semangat memuliakan bulan Muharram tapi salah kaprah kan gitu. Salah sikap, ini bahaya. Makanya ini perlu diluruskan, perlu dijelaskan supaya kita ya tetap ya senantiasa kita bisa menjaga akidah kita. Karena itu kan kaitannya dengan akidah, masalah keyakinan tadi. Masya Allah. Oh. Nah, buat teman-teman semua ya, tadi udah dijelasin oleh Ustadz Jul tentang kenapa bulan Muharram itu mulia dan semacamnya. Nah, semoga ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Jul ini bisa bermanfaat gitu buat sobat-sobat Salman, teman-teman semua yang ada gitu. Biar bisa memanfaatkan bulan Muharram itu lebih baik lagi gitu. Tapi jangan sampai menyimpang ya, jangan sampai berlebihan juga, karena ya itu ya tidak baik untuk diri kita seperti yang tadi Ustadz Jul bilang gitu. Apalagi yang menyimpang dari sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi beribadahlah dengan sesuai sunnahnya, jangan sampai berlebihan, dan tetaplah menjadi lebih baik lagi gitu. Terlebih lagi di bulan Muharram nanti gitu. Nah, sebelum ditutup nih, beberapa hari lagi kita menuju bulan Muharram, apa aja sih persiapan yang harus kita siapin? Ya, tentu kita berharap bahwasanya kita dipertemukan dengan bulan Muharram, ya, kita ingin bertambah usia itu ya bertambah kebaikan. Gitu. Kata Rasulullah, orang yang baik adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Muslim yang baik adalah muslim yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tapi sebaliknya, yang buruk adalah mantola umruhu wasa amaluhu. Panjang umur tapi jelek amalnya. Makanya kan harapan kita mengapa ingin dipertemukan dengan bulan Muharram supaya kita bisa memaksimalkan. Walaupun tentunya memaksimalkan amalan, memaksimalkan kebaikan itu bukan hanya menunggu momen di bulan Muharram, tapi harapan kita Allah pertemukan, Allah panjangkan usia kita di bulan Muharram supaya kita bisa lebih baik kan gitu, supaya kita bisa memanfaatkan momen tersebut untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ya kita berdoa, kemudian juga kita bertekad kalau perlu kita bikin semacam list agenda ya, apa saja yang ingin kita lakukan kan gitu. Tentu yang baik-baik kan gitu, kita pilih yang baik. Kemudian kita juga berusaha untuk mewaspadai
hal-hal yang nanti bisa menggelincirkan kita. Iya. Gitu. Ini juga perlu penting kan gitu. Ya, semangat tapi juga harus mampu bisa menghindarkan hal-hal yang bisa mencelakakan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas Sama-sama. jawabannya. Sama-sama. Buat teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan lebih baik lagi di kehidupan di hari-hari selanjutnya. Mungkin sekian dari saya sebagai pembawa acara Tanya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.